Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu ya, dengan temanya seseorang yang akan segera datang menghampiri kamu dalam waktu dekat. Tapi ingat, ini general, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Oke? Ambil saja mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Jadi bijaksanalah dalam menyikapi, ambil positifnya aja, selebihnya buang gitu ya. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone. Kalau masih nggak kedengaran juga abaikan aja, lewati aja, skip aja ya. Nggak usah didengerin, nggak usah ditonton. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, jadi simpel ya. Kalau yang resonate energi sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Jadi kita akan langsung aja, kartunya tadi udah aku shuffle ya, dan kita langsung baca aja ya biar senang. Kita lihat ya, siapakah seseorang yang akan datang di sini. Di sini ada Six of Swords, Taurus, Virgo, Capricorn. Mohon maaf ya, ada Gemini, Libra, Aquarius di sini. Seseorang ini seseorang yang jauh ya, jadi nggak berdekatan dengan kamu, nggak satu kota gitu, nggak. Aku lihatnya lebih ke mungkin kamu berbeda kota, beda negara, beda pulau gitu. Dan untuk beberapa aku lihat di sini seseorang yang suka traveling, mungkin orang yang akan ngajakin kamu traveling juga di sini ya, yang akan membawa kamu pergi jalan-jalan gitu, karena mungkin orang ini sukanya traveling gitu. Dan kita lihat di sini ada Five of Wands. Aku lihat seseorang ini punya konflik dengan kamu ya, orang yang pernah bertengkar, berantem dengan kamu. Jadi bisa dibilang untuk beberapa di sini adalah seseorang dari masa lalu kamu ya. Mungkin kamu lagi LDRan, hubungan kamu digantung, atau kalian lagi jeda aja di sini, nggak saling komunikasi, karena di sini ada banyak mungkin banyak pertentangan ya antara kamu dan dia, karena ya itu ya, karena ada perbedaan, mungkin ada yang tidak mendukung gitu ya, sehingga terjadi konflik antara kamu dan dia. Atau ini memang hubungan kamu dan dia sebelumnya tuh kayak banyak masalah ataupun banyak yang ikut campur, itu juga bisa ya, sehingga menjadikan hubungan kalian tidak baik-baik saja, kayak goyah gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Tapi seseorang ini akan datang lagi ke dalam hidup kamu. Ada Aries, Leo, Sagittarius di sini. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Oke, seseorang ini tipikal orang yang pemikir, dan juga aku lihat seseorang yang sulit untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan apa yang dia rasakan atau dia pikirkan. Jadi seseorang ini tuh tipikal orang yang tertutup gitu ya. Tertutup dari segi itu ya, betul. Kalaupun dia misalkan ya, dia punya konflik dengan kamu, itu pun kalau dia cerita atau curhat dengan teman-teman dia atau dengan orang-orang yang dia percaya, itu kemungkinan juga tidak full terbuka gitu loh ya. Makanya ada sesuatu yang masih dia pendam gitu ya, tidak dia nampakkan, tunjukkan gitu. Jadi dia ngerasa kayak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Dia hanya kayak mungkin cari dukungan gitu ya, atau masukan dari luar. Cuman masukannya mungkin orang-orang di sekitarnya itu nggak memberi support ya gitu, kayak nggak mendukung gitu loh ya. Karena apa? Mungkin dilihat dari segi perbedaan antara kamu dan dia, itu juga bisa ya. Makanya dia kayak gampang goyah gitu pikiran dia ya. Karena tipikal orang pemikir gitu kan, jadi ego juga iya gitu ya, gengsi juga iya gitu, harus memikirkan itunya ya, apa ya, kayak harga diri gitu loh istilahnya ya. Makanya tadi aku bilang, kalaupun dia curhat sama temennya itu nggak full gitu loh ya, mungkin kayak sebagian aja gitu loh ya, karena dia nggak menunjukkan sebenarnya gitu loh.
apa yang dia rasakan atau apa yang dia pikirkan sebenarnya itu dia nggak terbuka gitu. Kalau misalkan perasaan dia cinta dalam banget gitu ya sama kamu, itu juga nggak akan diperlihatkan gitu ya. Dia terlihat kayak fine-fine aja gitu, seolah-olah dia bisa gitu loh. Bahkan saat dia punya masalah pun juga gitu. Ya, padahal nggak seperti itu. Ya, dia frustasi banget di sini. Stres banget ya, tipikal orang pemikir. Nah, kalau dia seseorang dari masa lalu kamu, berarti dia ini masih sering memikirkan kamu gitu, sampai nggak bisa tidur gitu ya. Bahkan kamu juga merasakan hal yang sama ya, gitu. Orang yang selalu kamu pikirkan di sini, orang yang pernah membuat kamu stres di sini, gitu. Di sini ada Page of Swords ya. Seseorang ini mungkin lebih muda dari kamu ya umurnya, atau dia hanya sifat dia aja yang masih kayak orang childish, kekanak-kanakan, seperti yang aku bilang tadi, tidak bertanggung jawab ya, jadi mudah goyah dia, pelin-pelan gitu orangnya. Ini kalau seseorang dari masa lalu ya, gitu. Mudah percaya omongan orang gitu ya, mudah dihasut orang, bisa kayak seperti itu loh ya. Tapi dia ya itu ya, tidak bisa terbuka atau jujur sama kamu yang sebenarnya gitu. Dan juga betul di sini tidak ada komunikasi sama kamu dan dia ingin komunikasi di sini. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Seseorang ini akan memberi kamu komitmen ya, atau awal baru, ingin hubungan baru sama kamu, awal baru, hubungan yang jelas gitu. Kalau sebelumnya mungkin hubungan kamu tidak jelas gitu, on off bisa saja seperti itu gitu ya. Makanya kamu sering konflik di sini. Dan tadi juga aku bilang orangnya masih pelin-pelan gitu. Tapi kali ini dia akan datang dengan satu kepastian gitu ya. Karena dia sulit move on dari kamu, dia nggak bisa move on, dia gagal move on di sini. Gitu, sehingga dia kembali lagi dan di sini akan membawa hubungan ke arah yang serius. Jadi kayak akan memberikan kamu komitmen gitu. Ya, mungkin kamu juga ngerasakan stres gitu ya, kayak bingung situasi kamu dan dia, hubungan kamu dan dia itu seperti apa gitu kan, kayak nggak jelas ke depannya kayak gimana gitu. Nah, ini mungkin kejelasan ya, kejelasan tentang hubungan kamu dengan dia gitu istilahnya. Ya. Dan untuk beberapa aku ngeliat di sini orang baru ya. Orang baru ini akan membawa dampak positif ke dalam hidup kamu gitu ya, karena seseorang ini punya pengalaman masa lalu ya yang tidak mengenakan, tapi mungkin dia berhasil melaluinya. Dan aku lihat orang ini akan ngebantu kamu ya, banyak ngebantu kamu atau mendukung kamu atau support kamu gitu ya, untuk maju gitu ya. Ini terutama untuk kamu yang belum move on ya dari masa lalu kamu, yang masih sulit melepaskan sesuatu yang seharusnya kamu lepaskan. Jadi kamu tuh mungkin masih sering stres, masih sering galau gitu ya. Nah, kehadiran seseorang ini tuh akan support kamu, akan ngebantu kamu untuk maju gitu ya, untuk keluar dari situasi-situasi sulit kamu gitu. Karena aku ngeliat seseorang ini tuh orangnya juga cerdik gitu ya, tipikal orang yang suka ingin tahu gitu ya, selalu ingin tahu gitu ya. Ingin tahu di sini maksudnya ingin tahu di sini orang yang suka belajar gitu ya, mempelajari sesuatu gitu, baik dari pengalaman dia sendiri, perjalanan kehidupannya gitu, atau pengalaman orang lain gitu ya. Maksudnya orang lain ini ya, contoh kalau kamu curhat ke dia, cerita ke dia, nah ini dia betul-betul akan membantu kamu berpikir gitu loh, istilahnya seperti itu. Bagaimana caranya kamu bisa mengatasi masalah kamu atau mencari jalan keluar untuk masalah kamu gitu istilahnya ya. Jadi ini orang yang akan memberikan bantuan untuk kamu atau support untuk kamu gitu ya, sehingga kamu bisa memulai kehidupan kamu atau keluar dari masalah kamu gitu ya, memulai kehidupan kamu yang baru gitu ya. Dan ini ke arah yang positif gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu.
Scorpio, kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kamu pahami. Kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Oke? Terima kasih ya. Sekian dulu. Sampai jumpa.